Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Rida Sofiatul Khofifah, NRP 68. Di sini saya akan mendemonstrasikan prosedur dari needle decompression atau dekompresi jarum. Di mana prosedur ini merupakan tata laksana dari indikasi tension pneumotoraks. Di mana tension pneumotoraks ini adalah suatu keadaan di mana terjadinya akumulasi udara di antara paru-paru dan dinding dada gitu. Jadi antara paru-paru dengan pleura si udara itu ada terperangkap di kavitas pleura antara pleura parietal dan pleura visceral, yaitu pleura yang paling dekat dengan paru. Nah, jadi ini adalah suatu medical emergency yang harus dilakukan karena jika dibiarkan pasien akan terasa sesak, kemudian terjadi peningkatan tekanan intratoraks yang menyebabkan nanti akan terjadi deviasi trakea, yaitu bergesernya organ mediastinum, jadi ke arah yang bagian yang normal gitu, karena udara itu mendesak ke bagian yang normal. Makanya dilakukan needle dekompresi, di mana kita harus mentusukkan jarum ke kavitas pleura seperti itu. Baik, langsung saja kita ke prosedur. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Rida, dokter yang bertugas di UGD kali ini. Benar dengan Bapak Rizky? Iya. Bapak usia 40 tahun? Iya. Baik Pak, jadi Bapak terasa sesak kan hari ini ya Pak ya. Jadi Bapak hari ini saya akan menusukkan jarum, tujuannya untuk mengeluarkan udara di dalam rongga dada Bapak. Mungkin prosedur ini sedikit menyakitkan, namun kami buat senyaman mungkin ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelum melakukan prosedur tentunya seperti biasa kita akan melakukan persiapan alat dan bahan. Alat untuk prosedurnya. Yang pertama ini adalah masker oksigen untuk tujuannya untuk memperingan nafas pasien gitu, biar untuk memperingan nafas pasien agar pasien itu tidak terasa sesak. Kemudian ini ada kasa steril dan juga povidone iodine, atau mungkin bisa dipakai menggunakan alkohol swab untuk desinfeksi atau desinfektan. Kemudian dan yang paling penting ini adalah ini jarumnya. Ini adalah jarumnya itu Abuket nomor 14. Abuket nomor 14. Kemudian kita langsung saja, sebelum melakukan prosedur seperti biasa, dokter harus melakukan persiapan alat pelindung diri seperti masker atau masker, kemudian cuci tangan 6 langkah sesuai dengan panduan WHO. Setelah itu menggunakan handscoon. Ya, dianggap sudah menggunakan masker dan menggunakan handscoon. Setelah itu persiapan pasien. Ini pasien sudah siap. Setelah itu kita akan melakukan pemasangan oksigen dan ventilator. Baik Pak, saya izin memakaikan oksigen ya Pak. Memakai oksigen tujuannya biar sesak yang dialami pasien ini sedikit diringankan gitu ya. Kemudian untuk melakukan prosedur tentunya kita harus identifikasi lokasi injeksinya. Kita lakukan identifikasi di mana tempatnya itu ada di linea midclavicularis, linea midclavicula di ICS 4 atau 5. Nah, di antara ICS 4 atau 5, nah ini adalah linea midclavicula 4 atau 5. Nah, ini adalah lokasi dari nanti tempat needle dekompresinya. Kemudian setelah itu kita lakukan desinfektan, jadi dilakukan pembersihan, jadi biar steril di daerah tempat melakukan needle dekompresinya. Nah, ini alkohol swab, pura-pura ini ya, 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, di sini kita lakukan asepsis dengan arah dari dalam keluar. Nah, sudah bersih.
Nah, prosedur asepsis ini bisa menggunakan alkohol swab atau bisa menggunakan povidone iodine. Kemudian persiapkan jarum kateter. Nah, ini jarumnya. Ini jarumnya sudah siap. Nah, ini jarumnya, jarum kateter. Kita menggunakan Abuket nomor 14 untuk prosedur dari needle decompression. Nah, ini tadi sudah steril, daerah tempatnya jangan sampai teraba lagi. Kemudian lakukan insersi. Lakukan insersi, ya pokoknya kita tusukkan di daerah, lakukan insersi di daerah ICS 4 atau 5 di linea midclavicularis, linea midclavicula. Kita insersikan jarum panjangnya 3 sampai 6 cm ke kulit secara langsung tepat di atas iga, ke dalam sela iga. Jadi tepat di atas iga. Jadi kita tusukkan dulu ke arah tulangnya, kemudian kita susuri ke atas ke sela iga dengan sudut 90 derajat terhadap permukaan kulit. Kemudian bisa disambungkan dengan siring yang diisi 3 cc NaCl. Kemudian kita tusuk, kita pastikan tusuk sampai ke lapisan pleura parietal. Jadi pleura parietal yang bagian luar, kalau pleura visceral kan pleura yang di dekat dengan pulmo. Makanya kita tusukkan ke daerah pleura parietal. Jadi kita pastikan menusuk ke lapisan pleura parietal. Kemudian setelah ditusukkan akan terdengar. Kemudian ini ditusukkan. Sebentar, pakai apa ya? Pakai bantal. Kalau kita tusukkan, jadi kita tusukkan. Sebentar. Nah, pura-puranya ini. Kita tusukkan 90 derajat. Nah, setelah ditusukkan, kemudian kita cabut, kita dengarkan, kita lepaskan jarumnya. Jadi ini jarum itu dilepaskan, tapi ininya tuh ditinggalkan di permukaan kulitnya. Nah, saat dilepaskan jarumnya akan terdengar suara udara yang keluar gitu. Jadi kan ini kan banyak akumulasi udara di dalam cavitas pleura, maka saat jarum ditusukkan maka akan terdengar udara yang keluar dari dalam dadanya itu. Nah, kemudian tinggalkan kateternya di tempat dan kita lakukan fiksasi dengan menggunakan plester. Nah, ini kita fiksasi dengan menggunakan plester, pastikan rapi gitu ya, jadi jangan sampai goyang. Ini kita lakukan fiksasi dengan menggunakan plester. Nah, setelah ini seperti ini, setelah kita fiksasi, jadi dengan menggunakan plester, nanti plesternya kita tempelkan saja. Kemudian prosedurnya sudah selesai. Kemudian prosedurnya telah selesai. Maka dari itu, Bapak bagaimana? Sudah agak sesaknya sudah mulai berkurang ya. Baik, berarti ini sudah dilakukan, prosedur sudah selesai. Seperti biasa kita rapikan alat-alatnya. Abuket yang tadi sudah dipakai, kemudian tadi alkohol swab dan jarum yang tadi sudah dipakai kita rapikan kembali, kemudian kita buang ke desinfektan. Kemudian dokter pun melakukan membuka gloves atau handscoon yang tadi sudah dipakai, kemudian cuci tangan 6 langkah seperti biasa, dan prosedur setelah selesai. Baik dokter, untuk prosedur dari needle decompression telah selesai dan hasilnya baik ya. Kemudian hasilnya akan baik Pak. Prosedur telah selesai, hasilnya akan saya catat di rekam medis. Terima kasih Pak atas kerjasamanya, semoga lekas sembuh.